Halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetes fitur-fitur drone terbaru dari SJRC, yaitu SJRC F22S. Jadi bagaimanakah fitur-fitur dari drone terbaru dari drone SJRC ini? Oke, jadi ikuti video ini sampai selesai. Jadi seperti biasa, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Oke, baik, langsung saja kita nyalakan drone-nya, tekan tombol power. Oke, sambil berbunyi, kemudian kita nyalakan remote-nya. Ya. Baik, jadi di sini kita menunggu sekitar 40 detik ya, agar terkoneksi antara remote dan ke drone-nya. Jadi di sini bisa kita lihat LED-nya masih menyala merah ya, berkedip seperti itu. Kemudian banyak yang bertanya apakah drone-nya wajib dikalibrasi pada saat pertama mau menerbangkan. Kalibrasi kompas maksudnya ya. Jadi kalau mau agan kalibrasi malah lebih bagus ya. Tapi kalau saya pribadi, selama tidak error ya, ada peringatan error kompasnya, tidak akan saya kalibrasi. Tapi kalau agan-agan mau kalibrasi biar lebih aman, pastinya lebih bagus ya, silahkan dikalibrasi. Oke, kemudian kita koneksikan ini kabelnya sampai terkoneksi ya. Oke, kita record juga. Ya, kita tunggu. Baik, sampai terkoneksi kita klik approve aja, transfer. Oke, di sini dia otomatis akan muncul F22 ya. Kita klik control. Oke. GPS mode. Ya. Jadi kita langsung coba terbangkan di tangan ya, karena ini kotor di bawah. Jadi kita biasakan apabila lokasi kotor kita terbangkan take off landing di tangan. Baik, langsung saja kita klik yang ini. Kemudian kita slide, ya. Kemudian kita tekan tombol take off itu ya. Kita tekan, oke. Dan ini masih berbunyi ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi seperti ini untuk terbang drone SJRC F22 stabil banget ya, stabil banget. Jadi diam seperti ini, keren banget ya, stabil banget kayak drone DJI. Oke. Kemudian sekarang kita akan coba dorong drone-nya, apakah kembali? Ya. Oke, jadi drone-nya kembali ke titik awal, kita dorong lagi ke depan. Ya, jadi drone-nya kembali ke titik awal ya, keren ya, mantap. Kemudian kita akan coba arahkan ke sini ya. Sekarang kita akan coba kestabilan gimbalnya. Kestabilan gimbalnya kita akan coba terbangkan kanan kiri terus ya. Wow, di sini agak becek. Oke, kita mundurkan biar tidak berbunyi. Ya, jadi bising banget. Oke, sekarang kita akan coba arahkan ya, kanan kiri. Jadi ini walaupun dua akses gimbal, tapi bisa agan-agan lihat untuk kualitas videonya tetap masih stabil ya, tidak kalah dengan drone yang 3 akses gimbal. Jadi walaupun 2 akses gimbal, kualitas gimbalnya juga keren, mantap ya. Kemudian sensor anti nabraknya juga nanti akan saya buatkan khusus ya, video sensor anti nabraknya. Jadi kita akan coba di beberapa tempat, terutama di kabel dan pohon ya. Oke, ini kita skip dulu untuk sensor anti nabraknya. Wow, bising banget ya. Sayangnya ini sensor anti nabraknya tidak bisa kita matikan ya, tidak bisa kita matikan seperti F7. Oke, lanjut, sekarang kita akan langsung mencoba fitur-fiturnya. Pertama kita akan coba GPS follow. GPS follow kita klik. Oke, kita klik slide. Oke, dan ini GPS follow tergantung tergantung GPS HP ya. Tergantung GPS HP. Ini sekarang kita langsung record saja. Oke, sekarang kita akan coba berjalan. Jadi tergantung GPS HP-nya. Saya akan coba untuk maju berjalan. Apakah drone-nya memfollow? Ya, jadi drone-nya kalau GPS follow ini dia akan memfollow dari belakang ya. Dari belakang memfollow. Kemudian saya coba maju. Saya coba untuk maju dan drone-nya sudah mulai mundur ya. Jadi tergantung GPS HP. GPS HP. Oke, jadi pastinya keakuratan GPS HP juga beda-beda ya. Oke, kita turunkan kameranya. Ya, baik. Oke, mantap ya. Baik, kita matikan saja. Itu untuk GPS follow. GPS follow. Jadi pada saat GPS follow tidak bisa kita arahkan kanan kiri drone-nya. Tidak bisa kita arahkan. Oke, kita matikan GPS follow. Oke. Sekarang kita akan coba, wow, becek banget ya, becek banget di sini. Sekarang saya akan coba untuk arahkan ke atas lagi. Apakah GPS follow-nya bagus?
Kalau misalkan kita arahkan dari samping, kita turunkan sedikit kameranya. Dan kameranya ini slow banget ya, slow banget ya. Jadi bagus untuk sinematikan. Kita coba ulangi lagi. Kita klik slide. Dan saya coba untuk berlari sekarang. Saya coba untuk berlari. Apakah bisa memfollow dengan cepat? Oke, bagus. Bagus, saya coba untuk berputar. Ya. Oke, jadi untuk follow dari GPS follow ini tergantung keakuratan HP ya. Oke, sekarang saya coba untuk berlari di bawahnya. Apakah cepat juga? Ya. Jadi saya sudah menghilang. Oke, jadi untuk keakuratan GPS follow ini tergantung HP-nya, tergantung HP yang digunakan. Oke, kita matikan. Kita matikan juga GPS follow-nya. Oke. Sekarang kita turunkan lagi. Kita lanjut naikkan. Jadi untuk naik turunnya ini halus banget ya, halus banget. Oke, lanjut. Sekarang kita cek fitur image follow. Image follow, oke. Jadi hanya 3-10 meter. Move slowly at the same speed ya. Jadi kita harus bergerak dengan kecepatan yang sama. Oke, kita klik coba. Kita coba ya. Kita naikkan kameranya. Oke, kita blok dulu. Ya. Sekarang kita coba untuk bergerak sambil kita record. Oke, jadi untuk image record ini drone-nya diam ya. Wow, dan dia kok bergerak tiba-tiba seperti itu. Kita ulangi. Kenapa dia seperti itu? Oke, kenapa dia tiba-tiba bergerak? Jadi saya bergerak dan ini kurang lebih jaraknya mungkin sekitar 5 meteran ya. 5 meter, dan ini saya terus bergerak. Ya. Dan seperti itu ya. Dan seperti itu. Jadi bisa kalian lihat. Jadi kacau. Image follow-nya kacau. Jadi memang mungkin masih ngebug ya. Yang seperti saya sampaikan kemarin, untuk aplikasinya ataupun sistemnya mungkin masih ada beberapa bug. Nanti akan kita sampaikan juga ke SJRC. Kita berikan feedback bahwa untuk fitur image follow-nya masih ada bug seperti tadi ya. Oke, lanjut. Sekarang kita coba interest point. Oke. Nah, di sini enaknya radiusnya bisa kita ubah ya, ataupun kita kontrol. Kita bisa ubah sampai berapa ini? Sampai 30 meter. Oke, sayang hanya 30 meter, tapi nggak apa-apa. Kita coba 10 meter saja. Oke. Kita coba saja ya. Slide, flight, right fly. Kita coba. Oke, drone-nya akan naik dulu ya. Drone-nya akan naik. Kita coba turunkan kameranya juga. Oke. Kita tunggu. Ya. Drone-nya akan bergerak. Jadi drone-nya ini harus posisikan dulu di atas kita ya. Sepertinya diposisikan sama, harus diposisikan di atas kita terlebih dahulu, baru kita klik untuk ininya, untuk apa namanya? Untuk circle point-nya. Oke, kita turunkan saja. Jadi pada saat circle point ini bisa kita turunkan juga dan bisa kita maju mundurkan. Oke, keren, mantap. Oke, ya. Ini karena becek di sini. Oke, kita naikkan lagi. Ya, jadi bisa kalian lihat untuk circle point-nya. Oke, jadi lumayan cukup bagus. Oke, cukup stabil. Coba sekarang kita turunkan dan kita majukan, bisa ya. Kita mundurkan, bisa. Ya, jadi bisa kita maju mundurkan. Jadi ini yang bagus ya. Circle point-nya lumayan bagus, tapi sepertinya kurang center, tapi nggak apa-apa. Sepertinya masih kurang center ini. Ya. Oke, coba sekarang arahnya bisa dirubah. Oke. Jadi arahnya bisa kita rubah ya. Arahnya bisa kita rubah juga dengan mengarahkan stick berlawanan arah. Oke. Kita coba lebih ngebut lagi. Apakah bisa? Ya, bisa ternyata ya. Bisa lebih ngebut lagi. Kita coba sekalian rekam. Sorry, saya lupa sambil ngerekam tadi. Oke, hati-hati pada saat terlalu ngebut, drone-nya agak turun-turun ya. Agak turun-turun dia. Jadi agak turun-turun, hati-hati. Hati-hati. Jadi pada saat posisi ngebut, drone-nya otomatis dia agak cenderung turun terbangnya. Oke, mantap. Kita matikan saja. Ya, kita cukupkan. Ini sudah saya matikan. Ya,
Oke. Kemudian lanjut kita akan coba route rules ini ya. Oke, kita ini seperti tape fly. Kita coba, kita naikkan dulu. Apakah tape fly-nya juga bagus ya? Kita coba naikkan lagi biar lebih aman. Baik, lanjut. Kita akan coba tape fly. Misalkan kita klik di sini 1, 2, 3, 4. Apakah bisa? 4, 5. Ya, kita coba. Go. Klik start. Oke. Ya, jadi drone-nya ke titik 1 dulu ya. Ke titik 1, kemudian lanjut ke titik 2. Ya. Tapi antara map ya, antara map dengan posisi drone-nya ini ya, beda ya. Jadi posisi drone-nya udah benar maju. Ini mau ke titik 3. Kenapa agak lambat dia? Oke, ke titik 3. Jadi drone-nya maju, tapi di mapnya ini kok malah ke samping ya. Bisa kita lihat untuk tanda panahnya itu kok malah menghadap ke samping. Bukan menghadap ke arah angkanya. Jadi pada saat ini, pada saat dia menuju ke arah yang dituju, jadi maju ya, maju. Sedangkan di mapnya ke samping. Oke, 4. Terakhir kita akan coba ke titik 5, kita tunggu. Apakah setelah dari titik 5 dia akan kembali ke home point? Kita tunggu saja. Dan setiap titik dia akan berhenti dulu beberapa detik ya. Oke, kita tunggu. Ini dia ke titik 5. Ke titik 5, ya. Setelah dari titik 5, apakah drone-nya akan kembali ke home point? Kita tunggu beberapa detik mungkin. Apakah drone-nya akan kembali ke home point? Apakah diam? Oke, dan sepertinya diam ya. Diam, tidak ke home point ya. Oke, jadi lumayan cukup bagus untuk tape fly-nya. Jadi lumayan cukup akurat ya. Lumayan cukup akurat untuk fitur tape fly-nya. Oke, kita naikkan lagi. Ini sembari kita sekalian mengetes apa namanya, untuk durasi terbangnya ya. Durasi terbangnya kita lanjut aplikasi ataupun fitur sebelum ke gestur ya. Coba saya coba sekalian ke gestur ya. Sorry, ini kita coba gestur. Oke. Apakah bisa dan normal gesturnya? Ya, karena ini ada sensornya jadi dia tidak mau maju. Baik, kita naikkan sedikit. Oke, kita coba gestur foto. Bagaimana bisa 3 meter ya? Karena pada saat maju dia sudah ketahan sama sensor anti nabraknya. Sayangnya tidak bisa dimatikan sensor anti nabraknya. Oke, kita coba. Kita coba foto. Ya, jadi bagus. Cekret. Oke, jadi untuk hasil foto dari drone SJRC ini pastinya cembung ya, cembung, dan memang semuanya seperti itu. Jadi untuk mengatasi ataupun mengakali biar hasil fotonya flat, jadi kita ambil dari record video, salah satu frame-nya kita ambil ya dari frame video. Oke, dia ngerekam lagi. Oke, lanjut. Sekarang kita akan coba record, gestur record ya. Kita tunggu dulu. Oke, sekarang kita record. Oke, apakah bisa? Ya, jadi sudah otomatis, dia otomatis ngerekam ya. Jadi seperti ini, misalkan mau, oke, dia mati sendiri ya, bisa kita matikan. Sorry, kita coba. Ya, jadi tangan kita jangan sampai terlihat, karena otomatis dia akan mati. Keren ya, keren, bisa kita matikan ya. Jadi misalkan mau ngambil foto, kita ambil foto aja dari frame ini ya. Kita ambil foto dari frame ini sehingga hasilnya akan flat. Oke, kita coba matikan lagi. Ya, keren, mantap ya, mantap. Bisa kita nyalakan dan matikan. Wih, muncul lagi. Bisa kita matikan dan nyalakan melalui tangan. Keren, gesturnya sudah ada peningkatan. Kemudian zoom. Zoomnya, oke, kita coba zoom. Kita mundurkan. Oke, coba kita zoom ya. Kita zoom seberapa. Wah, bunyi lagi ini. Oke, kita coba zoom. Zoom, oke. Kita zoom. Kita coba sambil record, apakah bisa? Oke. Zoomnya mana dia? Oke, ini dia. Ya, jadi zoom, kalau kita zoom pasti pecah ya. Ini zoom 5 kali, pasti pecah. Hasil videonya pasti pecah ya. Oke, jadi bisa kalian lihat kualitas videonya pecah. Oke, ya, kita matikan. Lanjut di fitur lainnya. Di sini ada lens angle. Lens angle ini kita naik turunkan secara manual menggunakan aplikasi ya. Sama seperti kita menggunakan trigger di remote control.
Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada Firefly. Oke, kita akan coba menghadap ke sana. Firefly. Oke. Ya, jadi kontrolnya ini padahal ini masih speed ini ya. Masih speed normal. Oke, kita gunakan speed kamera. Dan pada saat dia maju ajut-ajut gitu ya. Karena ada sensor anti nabraknya. Oke. Ya, jadi sekarang kita akan coba Firefly. Oke, jadi ini about 25 meter. Jadi hanya 25 meter ya, tidak bisa kita atur, sayang sekali. Seandainya bisa kita atur jaraknya lebih, ulangi untuk jaraknya ya, bisa kita atur lebih dari 25 meter, malah lebih bagus lagi ya. Oke, kita coba 25 meter. Bagaimanakah kualitasnya? Slide. Ya. Oke, jadi dia otomatis akan merekod. Jadi tidak perlu lagi kita merekod-rekod, dan sayangnya hanya 25 meter ya. Tapi nggak apa-apa, lumayan cukup bagus lah ya. 25 meter sebenarnya bisa kita lakukan secara manual sendiri ya. Dan dia kembali. Bagusnya drone-nya akan kembali ke titik awal ya, ke titik awal. C-Fly saja belum bisa seperti ini. Oke, lanjut. Drone-nya akan berhenti ke titik awal. Apakah dia akan turun ke titik awal pertama? Kita tunggu dulu. Ya, drone-nya turun ya. Jadi dia kembali ke titik awal, benar-benar titik awal. Ini kita tunggu apakah dia benar ke titik awal. Ya, titik awal tadi saya start. Ya, jadi posisinya seperti ini ya tadi ya. Oke, kurang turun sedikit. Oke, jadi dia kembali ke titik awal. Lanjut ke Skyfly. Nah, Skyfly ini apakah gimbalnya ataupun kameranya juga ikut turun? Kita akan coba. Oke, ini ketinggian sekitar 15 meter. Kita coba slide. Dan oke, sama saja ya. Sama saja, tidak berubah dari versi SJRC F11. Jadi untuk gimbal ataupun kameranya tidak ikut turun seperti versi-versi DJI atau C-Fly ya, yang versi-versi drone pro. Jadi sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan apabila bisa sambil turun malah lebih bagus ya. Coba sekarang akan saya turunkan manual juga, karena ini kameranya turunnya smooth banget. Jadi entah bisa atau tidak ini untuk mengimbangi ininya, apa namanya, naiknya. Oke, kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Oke. Ya, kita akan mencoba. Saya sambil trigger untuk turunnya ya. Saya sambil persiapan trigger untuk turunnya. Kita klik slide. Ya. Oke, saya turunkan. Oke, jadi untuk penurunan ataupun gimbal kameranya ini tidak secepat naiknya ya. Jadi kurang bagus hasilnya. Ya, drone-nya akan turun lagi. Jadi sangat disayangkan untuk pada saat mode ini, mode yang Skyfly, untuk gimbalnya tidak ikut turun. Jadi sangat disayangkan ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu saja dulu drone-nya. Jadi ini sudah mungkin merekod ataupun terbang sudah mungkin sekitar berapa menit ya? Mungkin sekitar 10 menitan lebih ya. Oke, kita turunkan drone-nya. Lanjut sekarang untuk fitur selanjutnya. Kita klik di sini. Ada spiral fly. Spiral fly sama juga, dia akan muter dan akan naik ya. Akan naik kurang lebih 15 meter. Jadi kita turunkan sedikit. Ya, kita slide. Oke, kita sambil turunkan gimbalnya. Ini saya menurunkan gimbal ya, pakai trigger. Oke. Ya, dan kurang akurat. Dan gimbal kameranya tidak mengikuti ya. Gimbal kameranya tidak mengikuti, sangat disayangkan. Jadi kalau menurut saya sih kurang sip lah ya. Kalau misalkan mode Firefly ataupun mode apa tadi ini, spiral, tapi gimbalnya tidak ikut turun juga, dan ini kurang akurat. Saya entah di mana, untuk drone-nya di mana. Jadi kurang akurat ya. Oke, jadi sangat disayangkan ya untuk fitur Skyfly sama Spiral Fly, gimbalnya tidak mengikuti turun. Jadi menurut saya, penilaian saya ini masih kurang ya. Mungkin perlu diperbaiki oleh C-Fly. Ulangi, sorry, SJRC maksudnya. Oke. Sayang sekali ini obstacle avoidance-nya juga sangat disayangkan. Tidak bisa dimatikan dan hanya bisa mati pada saat mode ataupun speed sport ya, sport mode ya. Oke, kemudian lanjut kita akan coba VRT SC ini. Otomatis dia akan memotong seperti ini ya, dan ini hanya yang tersimpan di HP, bukan yang di memori.
bukan yang di memori. Kita klik lagi, misalkan seperti ini, dan ini, oke, ini misalkan untuk di HP kita buat story, misalkan seperti ini kita record. Jadi ini untuk hasil videonya yang tersimpan hanya di HP. Ini paling kualitasnya hanya 720 HD ya. Jadi bukan yang di 4K yang di memorinya. Untuk yang di memorinya tetap kualitasnya ataupun hasilnya tetap flat ya. Maksud saya tetap full ya, full. Oke, jadi sangat disayangkan juga untuk ininya, untuk fitur landscape-nya tidak bisa langsung otomatis tersimpan di HP, ulangi di memori. Oke, lanjut. Di sini ada obstacle avoidance-nya. Ini kita coba ya, kita coba speednya. Ini speed beep beep ya, sport mode, dan ini baru mati ya. Obstacle avoidance has turned off ya. Jadi baru mati kalau kita gunakan mode sport mode. Kita kembali ke mode normal dan otomatis dia akan menyala. Sangat disayangkan. Kemudian di sini ada filter, ada kartun, kemudian sketch, dan black white. Dan di ini juga sama, yang tersimpan di HP, bukan di memorinya. Oke, lanjut. Kemudian kita ke musik. Nah, di sini di musik ada kita pemilihan musiknya, dan di sini ada berbagai macam ya. Jadi pada saat kita record otomatis sudah ada musiknya, dan ini tidak saya lakukan karena nanti takutnya kena ban dari YouTube-nya ya. Oke, mungkin nanti kena pelanggaran dari YouTube-nya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada VR. Nah, jadi bisa kita gunakan box ataupun kotak virtual reality, dan HP-nya kita masukkan di box VR-nya ya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut di pojok kanan atas, di sini bisa kita atur untuk jarak dan lain sebagainya. Kemudian track dan lain sebagainya tidak bisa kita atur ya ini. Oke. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba speednya ya. Ini masih kita gunakan speed. Kita coba kamera mode. Jadi kamera mode kita coba mundurkan. Oke. Ya. Sekarang kita coba majukan. Jadi ini kecepatan kamera mode ya. Kecepatan kamera mode. Ya. Ini masih mode paling slow. Oke. Sekarang kita tambahkan speednya normal mode. Normal mode. Dan oke, lumayan agak cepat. Ya. Oke, dan hati-hati ya, hati-hati kalau kita fullkan cenderung drone-nya akan turun ya. Hati-hati. Dan ini terakhir mode speed sport mode. Sport mode, jadi otomatis obstacle avoidance-nya mati. Ya. Dan ini kecepatan sport mode. Wow, hati-hati ya, hati-hati. Dan pada saat kita mundurkan, ya, hati-hati ya. Jadi drone-nya cenderung turun. Hati-hati. Oke. Jadi itu kecepatan ataupun 3 speed dari drone SJRC ya. Dan kurangnya ya, saya nilai dari awal ini kurangnya sudah dari jauh dia terbangnya kok gimana ya, agak ajut-ajut gitu ya, gimana ya saya ngomongnya ya. Jadi kita padahal ini jauh sekali saya. Nah, dia maju mundur seperti itu ya. Padahal plastiknya juga sudah saya lepas, dan ini jaraknya masih ya, jadi bisa kalian lihat. Oke, ini padahal jarak dari ke arah tembok sana jauh banget. Ini jauh banget ya, jaraknya mungkin sekitar 20-an meter ya. Tapi ini sudah berbunyi. Sekarang saya naikkan dulu, coba. Oke, kameranya. Oke, sekarang coba agan-agan lihat ya. Agan-agan lihat untuk ini masih jauh sekali. Ya, jadi bisa kalian lihat. Ya, jadi terbangnya kok seperti itu jadinya ya. Walaupun untuk hasilnya tetap stabil. Hasil videonya tetap stabil, tapi lucu aja ya. Terbangnya masih jauh. Obstacle tidak ada. Obstacle-nya tidak ada. Tapi dia sudah agak stop gitu ya. Ya, jadi bisa kalian lihat. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Oke, sekarang coba ada saya di depannya. Oke, ada saya di depannya. Ya, jadi drone-nya sudah berhenti ya. Kita coba arahkan. Ini 46 meter. Oke, kita mundurkan lagi. Kita mundurkan lagi. Ya. Wow, ini mungkin jarak 10 meter ya. Masih bunyi, masih bunyi. Sekarang saya coba majukan. Ini mode speed GPS. Oke, saya coba majukan dan dia sudah mulai ajrut-ajrut terbangnya. Oke. Dan apakah drone-nya berhenti? Stop. 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 Wow, dia tidak stop ya. Saya hampir ditabrak ya. Kok tidak mau stop dia? Kita ulangi. Dari jarak jauh.
Ya. Wow, bising banget, bising banget. Kita majukan pelan ya. Kita majukan. Ini masih speed gini ya, kamera ya, masih speed 1 ya. Ini saya ayo. Oke. Jadi memang benar-benar harus tepat ya, harus tepat ya. Dan ini tadi saya tahan-tahan stick majunya. Tapi kalau saya fullkan seperti tadi hampir nabrak ya. Kita ulangi lagi terakhir. Saya jadi penasaran. Akhirnya kita ngetes sensor anti nabrak juga ya. Oke. Dan ini dia sudah mulai ajrut-ajrut. Dan oke, berhenti ya. Mungkin tadi saya terlalu gini, terlalu tinggi tadi. Jadi sehingga drone-nya akan gini ya, akan maju terus. Oke, mantap ya. Mantap. Sayangnya ini kekurangannya adalah obstacle avoidance-nya ini tidak bisa kita matikan. Tidak bisa kita matikan sehingga sangat disayangkan, untuk suaranya sangat bising jadinya. Oke, baik, jadi ini bising banget. Jadi bisa kita akali. Kita volume HP kita kurangi ya. Jadi biar tidak terlalu bising ya. Oke, kita record. Ya, jadi mungkin seperti itu untuk kualitas fitur-fitur ya. Fitur-fitur dari drone terbaru dari SJRC ini, yaitu SJRC F22. Dimana ini masih versi Cina, dimana mungkin masih banyak kekurangan atau bug ya. Sehingga kita juga akan memberikan feedback ke SJRC apa saja kurangnya. Jadi contohnya mungkin sensor anti nabraknya yang tidak bisa dimatikan. Kemudian pada saat mode apa tadi ini namanya, mode spiral fly kurang akurat. Kemudian skyfly juga tidak bisa turun kameranya ya. Kalau bisa lebih turun, ikut turun ya maksud saya. Jadi lebih bagus ya. Oke, jadi ini mungkin masih banyak bugnya. Jadi ini masih versi Cina, masih mungkin banyak bugnya. Nanti kita tunggu saja versi globalnya agar sudah diperbaiki semuanya. Oke, jadi demikian video review fitur-fitur dari drone SJRC F22S ini. Jadi nantikan juga video-video kita selanjutnya tentang drone SJRC F22S ini. Oke, terima kasih.